Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Azwar, nomor absen 22 dari kelas 11 Agama 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperkenalkan biografi dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam dan memberitahu kepada kalian semua seberapa pentingnya perjuangan mereka. Dimulai dari tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama yaitu Sayyid Muhammad bin Safdur al-Husain, atau lebih dikenal sebagai Sayyid Jamaluddin al-Afghani. Lahir di desa Asadabad dekat Hamadan, Iran. Terdapat pula sumber lain yang mengatakan bahwa Asadabadi sebenarnya lahir di Asadabad, daerah provinsi Kunar, Afghanistan. Sayyid Jamaluddin merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Kebencian al-Afghani terhadap kolonialisme menjadikannya perumus dan agitator paham serta gerakan nasionalisme dan pan-islamisme yang gigih. Baik melalui pidato maupun tulisan-tulisannya. Di tengah kemunduran kaum muslimin kala itu dan efek gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, beliau tampil menjadi tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad 19 dan ke-20. Menurut Majid Fakhri, Sayyid Jamaluddin dilahirkan di Asadabad. Sayyid Jamaluddin dilahirkan di Asadabad, Iran. Kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin, lalu ke Teheran. Di situ ia belajar di bawah asuhan Aqashid Shadiq, seorang ulama mazhab Ahlul Bait yang terkemuka saat itu. Beliau dikenal sebagai sosok yang melakukan banyak pengembaraan. Dari Teheran, ia pindah ke Al-Najd, Irak. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtada al-Ansari, seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya. Pada tahun 1853, Sayyid Jamaluddin melewat ke India. Selanjutnya, ia melakukan lawatan ke berbagai negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanan ini adalah kunjungannya ke Mesir pada tahun 1869. Di negeri ini, ia mulai memunculkan gagasan pembaruan. Majid Fakhri, A Historical of Islamic Philosophy, Terj, Mulyadi Kartanegara, Sejarah dan Pemikiran Filsafat Islam. Saat berada di Mesir, ia secara terbuka menentang pemerintah Mesir dan pengaruh serta campur tangan Inggris di negeri itu. Pandangannya ini menjadi presiden bagi aktivis politik Islam di masa mendatang. Meskipun semua itu menyebabkan ia terusir dari Mesir pada 1897. Said al-Afghani adalah ulama, tokoh reformasi dan modernis yang juga sangat aktif dalam dunia politik. Ini dibuktikan pada 1876. Ia bergabung dengan para politikus di Mesir pada 1897 dengan membentuk partai politik dinamai Hizb al-Wathani, Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, ia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Sayyid Jamaluddin banyak menulis buku, salah satunya bertajuk Hakikati Madhabi Naihari wa Bayani Halinai Kharian. Pertama kali diterbitkan di Hyderabad, Deccan, India pada 1298 Hijriah atau 1881 Masehi. Buku ini memuat kritik pedas dan penolakan total terhadap pandangan materialisme. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Muhammad Abdul dengan judul Al-Radd ala ad-Dahriyin, bertahan terhadap materialisme. Ketika ia berada di India, Sayyid Jamaluddin juga menulis buku berjudul Refutation of the Materialists
yang menamparkan pembelaan terhadap agama karena agama mampu meningkatkan stabilitas sosial, kejujuran dalam hubungan internasional, dan perdamaian antar kelas-kelas sosial. Selanjutnya, karya-karya Jamaluddin Al-Afghani secara lengkap diterbitkan oleh Al-Muassasah Al-Arabiyyah Li'ad-Dirasah wa An-Nashr. Adapun karya tulis dan bukunya yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia antara lain Pembahasan tentang suatu yang melemahkan orang-orang Islam, Tipu Muslihat Orientalis, Risalah menjawab golongan Kristen, Hilangnya Timur dan Barat, Hakikat Manusia, dan Hakikat Tanah Air. Sayyid Jamaluddin mengampanyekan gagasan tentang nasionalisme di Mesir dan India untuk menentang kolonialisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta bangsa dan tanah air. Beliau juga pencetus gagasan pan-islamisme. Berkat perannya dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam, Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, pan-islamisme benar-benar menemukan personifikasi dan juru bicara yang kuat dan tepat. Ia menyadari bahwa umat muslim secara keseluruhan sedang terancam oleh kolonialisme. Dan karena itu, persatuan yang kuat di kalangan umat muslim harus digalakkan. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam dan dunia barat sedang dalam tahap kemajuan serta menguasai atau menjajah negeri-negeri Islam. Ia menyandarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu, menciptakan satu kesatuan di bawah panji pan-islamisme. Sayyid Jamaluddin berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab-sebab lain adalah perpecahan di kalangan umat muslim sendiri, lemahnya persaudaraan antar umat muslim, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu, menurutnya umat Islam antara lain harus kembali pada ajaran Islam yang benar, menyucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat, dan persatuan umat Islam harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai tuntutan zaman. Sayyid Jamaluddin memiliki banyak murid yang kemudian mengikuti jejaknya dalam pembaruan pemikiran Islam. Di antaranya muridnya adalah Al-Alamah Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Sa'ad Zaghlul, dan lainnya. Beliau wafat pada 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki, pada usia ke-59 tahun. Ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Gagasan utama Al-Afghani adalah pan-islamisme. Ide pembaruan ini menjelaskan mengenai seruan untuk menyatukan umat Islam dari berbagai negara dan sekte agar dapat menentang imperialisme asing. Dalam pemikirannya, Al-Afghani mengkritik penjajahan Barat yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan dunia Islam. Ia juga mendukung reformasi sosial dan politik dalam negara-negara Islam. Hal ini ia lakukan agar pemerintahan lebih adil dan mampu melindungi kepentingan rakyat. Melalui karya seperti Al-Urwat Al-Wuthqa, ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan penggunaan pendidikan untuk membangun masyarakat yang kuat. Pemikiran Imam Al-Afghani. Menurut Al-Afghani, ilmu pengetahuan modern dapat diperlukan untuk memperkuat umat Islam. Ketika ia pindah ke Mesir, ia semakin aktif dalam berdialog dan menyebarkan ide pembaruan Islam. Ide-idenya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kritik terhadap imperialisme. Selama di Mesir, ia juga berkenalan dengan tokoh-tokoh reformis lainnya yang berbagai semangat untuk kebangkitan Islam melalui pendidikan dan reformasi sosial. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sangat berpengaruh dalam mendorong pembaruan Islam. Pemikirannya juga memperkuat umat Islam menghadapi kolonialisme Barat. Ia melihat sains dan Islam sebagai suatu yang kompatibel. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan modern agar mampu bersaing dengan kekuatan Barat dan memperoleh kemandirian politik serta sosial.
Mungkin segitu saja video tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika tidak sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.